Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim, perwakilan kelompok 1, kelas PAI 4A pada mata kuliah pengantar studi kurikulum. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang peranan kurikulum dalam pendidikan Islam. Baik, menurut Nata 2016 halaman 112 mengatakan bahwa sistem kurikulum pendidikan Islam dapat dikatakan tergolong sederhana dan tradisional. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena di dalamnya hanya membahas tentang ilmu pengetahuan dan ajaran yang diberikan. Namun, jika kita melihat lebih mendalam tentang apa yang diajarkan, ternyata sistem pendidikan Islam ini tergolong sangat luas dan modern serta lebih mendalam, karena di dalamnya ia tidak hanya membicarakan tentang ilmu agama saja, tetapi juga lebih ke arah pengembangan intelektual, emosional, sosial, dan lain sebagainya. Menurut Omar dan Subhi mengatakan bahwa kurikulum pendidikan Islam juga dapat dikatakan sebagai dari kata manhaj. Manhaj artinya jalan yang terang yang akan dilalui oleh pendidik dan peserta didik untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya, keterampilannya, dan sikapnya. Sedangkan menurut Nata 2016 halaman 113 mengatakan bahwa orientasi kurikulum pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk kebahagiaan di dunia saja, melainkan juga kebahagiaan di akhirat. Hal itu karena kurikulum pendidikan Islam tidak hanya mengembangkan wawasan dari segi wawasan intelektual dan keterampilan jasmani, tetapi juga untuk pencerahan keimanan, spiritual, moral, dan akhlak mulia secara seimbang. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaitan peranan kurikulum dalam pendidikan Islam. Dalam kurikulum pendidikan Islam, tujuannya sangat strategis karena untuk membentuk peserta didik yang berinsan kamil. Insan kamil artinya dia berakidah yang benar, berakhlak yang mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Berikut 3 peran utama kurikulum dalam pendidikan Islam. Yang pertama, peranan konservatif. Dalam kurikulum pendidikan Islam berfungsi untuk melestarikan dan menjaga nilai-nilai ajaran agama Islam secara murni, khususnya seperti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akhlak Rasulullah SAW yang kita terapkan, dan memahami tradisi ulama salaf terdahulu. Di Indonesia, kurikulum 13 pernah mengkhususkan untuk madrasah agar menjaga nilai-nilai pelajaran agama mereka, dengan tujuan agar tidak cepat terpengaruh oleh sekularisme
atau pemahaman yang sesat, sehingga identitas agama Islam tetap terjaga. Peran yang kedua dalam kurikulum pendidikan Islam adalah peranan kreatif. Kurikulum pendidikan Islam mendorong agar beradaptasi dengan metode-metode pembelajaran yang inovatif seperti blended based learning, project based learning, tetapi berbasis Al-Quran ataupun As-Sunnah, juga menyesuaikan dengan era digital saat ini. Contohnya, kita mengajarkan dan mendorong peserta didik agar kreatif dalam berdakwah, seperti banyak ulama-ulama saat ini, dia berdakwah secara digital, dan juga mendorong peserta didik agar mampu mengembangkan dan membuat aplikasi berbasis nilai-nilai Islami, sehingga tujuannya untuk PAI ini, pendidikan Islam ini, tetap relevan dengan masa depan dan perkembangan zaman. Peran yang ketiga kurikulum pendidikan Islam yakni peranan kritis dan evaluatif. Menurut Ahmad Domiri, kurikulum pendidikan Islam dapat mampu memberikan pemikiran kritis dan mengevaluasi isu-isu kontemporer yang ada, seperti radikalisme dan pluralisme, dengan membandingkan dalil syar'i dengan realitas sosial yang ada. Misalnya, marak terjadi penyebaran hoaks agama atau budaya pop Korea. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai akidah dan akhlak Islam. Kita mengkritisi dengan menganalisis Quran surah Al-Hujurat ayat 13-14 tentang ukhuwah Islamiyah. Dengan begitu, nilai Islam tetap adaptif tanpa kehilangan esensinya. Itulah tadi 3 peran utama peranan kurikulum pendidikan Islam. Selanjutnya, setelah kita memahami peranan utama kurikulum pendidikan Islam pada kurikulumnya, kita juga harus memahami peranan kurikulum pendidikan Islam kepada peserta didiknya. Adapun peranan kurikulum pendidikan Islam kepada peserta didik diantaranya sebagai berikut. Baik, yang pertama adalah membentuk karakter peserta didik. Peran kurikulum pendidikan Islam dapat membantu peserta didik memiliki akhlak yang mulia, seperti perilaku sabar, perilaku jujur, dan membantu orang lain lewat pedoman atau petunjuk menurut Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dalam kehidupan sehari-hari peserta didik ia dapat memiliki atau tercermin sifat atau akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-harinya. Adapun yang kedua yakni peran pendidikan
Peran kurikulum pendidikan Islam adalah membentuk dan mengembangkan keterampilan. Kurikulum pendidikan Islam dapat membantu mengembangkan keterampilan, misalnya dalam hal bekerja sama, bergotong royong, menyelesaikan suatu permasalahan, sambil menyisipkan sedikit tentang hafalan-hafalan tentang Al-Quran ataupun hadis ataupun pemahaman fikih dan lain sebagainya, sehingga peserta didik ini tidak hanya memahami tentang Islam, menghafal tentang Al-Quran atau hadis padahal itu saja, dalam hal itu saja, tetapi juga memberikan kepada peserta didik bahwa ia siap mampu menghadapi permasalahan-permasalahan dalam hal duniawi seperti dunia modern sekarang ini. Peran yang ketiga dalam peserta didik yakni membangun peserta didik agar berpikir kritis. Kurikulum pendidikan Islam membantu peserta didik agar berpikir kritis. Contohnya, membuat peserta didik itu banyak bertanya dalam suatu hal atau suatu permasalahan. Juga peserta didik diharap mampu menciptakan ide-ide atau gagasan baru. Dengan begitu, peserta didik tidak hanya pintar dalam hal menganalisis suatu permasalahan, tetapi juga inovatif dalam permasalahan, memecahkan solusi-solusi dari permasalahan tersebut untuk masa yang akan datang. Adapun peran yang keempat, kurikulum pendidikan agama Islam adalah mengembangkan pupuk dan minat bakat peserta didik. Siswa seharusnya mampu mengetahui potensi dan bakat yang dimilikinya. Kurikulum di sini hanya sebagai menjadi jembatan untuk mendorong dari apa yang diinginkan siswa tersebut. Kurikulum mampu membagi hal apa saja yang diminati siswa. Misalnya, siswa sukanya dalam hal seni kaligrafi, maka kurikulum pendidikan Islam sini membuka atau memberi peluang kepada peserta didik tersebut untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi dirinya. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang sempat saya sampaikan tentang 3 atau 4 peran kurikulum pendidikan Islam bagi peserta didik. Sebagai kesimpulan, kurikulum pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk peserta didik yang berinsan kamil, yakni berakhlak mulia yang dilandaskan dengan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. 3 peran penting atau peran utama kurikulum bagi pendidikan Islam. Yang pertama, konservatif, yakni menanamkan nilai-nilai Islami. Yang kedua adalah kreatif, yakni kurikulum mampu membuat beberapa metode pembelajaran seperti project based learning dan problem based learning dan lain sebagainya dalam membentuk siswa yang kreatif untuk memecahkan beberapa masalah. Dan yang ketiga adalah berpikir kritis dan evaluasi.
Peran kurikulum pendidikan Islam diharap mampu memberikan peserta didik agar berpikir kritis dan mengevaluasi isu-isu kontemporer yang ada, khususnya dalam di era dunia digital saat ini, untuk mengatasi radikalisme atau pluralisme yang ada, atau budaya-budaya asing yang pengaruhnya sangat cepat sekali kepada peserta didik, khususnya dalam dunia digital saat ini. Dari ketiga peran utama pendidikan, kurikulum pendidikan PAI tersebut, implementasinya atau implikasinya adalah untuk membentuk beberapa keterampilan kepada peserta didik. Contohnya seperti tadi, poin pertama membentuk karakter peserta didik. Yang kedua, untuk mengembangkan keterampilan peserta didik. Yang ketiga, untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Serta yang keempat, memberikan kepada peserta didik agar mampu berpikir kritis. Sehingga tujuan akhir dari kurikulum pendidikan Islam adalah agar peserta didik ini tidak hanya terampil dalam hal dunia saja, tetapi juga untuk akhiratnya. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.